Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Delia Ulami. Dan selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya pada channel YouTube kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep ibadah mahdoh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zain Maulana dengan 3 digit NIM terakhir saya 050. Oke, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu pengertian konsep ibadah mahdoh. Apa sih pengertian dari konsep ibadah mahdoh? Dapat diketahui bahwasanya konsep merupakan ide yang diabstraksikan dari data fakta-fakta konkret. Kemudian pengertian ketiga, konsep adalah gambaran mental dari suatu objek, proses atau apapun di luar bahasa yang digunakan oleh pikiran untuk memahami hal-hal yang lain. Sedangkan ibadah merupakan satu pola hubungan yang menghubungkan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan beribadah, seorang akan dekat dengan Allah. Ibadah mahdoh sendiri dapat diartikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi ketaatan kepada Allah yang sudah ditentukan dengan syarat dan rukunnya. Kemudian fitrah keagamaan yang senantiasa memunculkan ketundukan dan pengagungan kepada Allah dan merupakan pembawaan dan pengetahuan asli manusia, ia akan tetap hidup dalam jiwa manusia. Fitrah itu merupakan hakikat keberadaan manusia karena tujuan penciptaan manusia, jin, dan makhluk lainnya tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti halnya dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian opsi yang kedua atau rumusan masalah yang kedua yaitu perbedaan ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Ditinjau dari jenisnya, ada 2 jenis ibadah dalam Islam, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah khusus meliputi bentuk-bentuk ritual tertentu yang diajarkan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh merupakan ibadah yang tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan manusia dengan manusia dengan manusia lainnya. Bentuk dapat berupa sumbangan, sedekah untuk kesejahteraan sesama manusia, misal zakat, sedekah, infak. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh saling beriringan. Artinya manusia melakukan sholat, puasa dibarengi dengan berbuat amal soleh seperti bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain. Dengan kebiasaan-kebiasaan baik, mengajarkan bagaimana bersyukur kepada Allah dengan beribadah dan berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi konsep ibadah mahdoh. Di dalam faktor ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor individual dan faktor sosial. Faktor individual sendiri terdiri dari kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, dan motivasi. Sedangkan faktor sosial terdiri dari faktor keluarga dan juga faktor lingkungan. Apa yang dimaksud dengan faktor keluarga? Faktor keluarga merupakan lingkungan pertama. Dapat diketahui keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Pendidiknya adalah kedua orang tua. Kemudian untuk faktor lingkungan merupakan suatu lingkup terdekat dengan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pemahaman masyarakat muslim mengenai ibadah mahdoh. Menurut pemahaman yang dapat saya simpulkan bahwasanya ibadah mahdoh merupakan ibadah yang selama ini umat muslim lakukan, karena dalam pemahaman konsep ibadah mahdoh menjelaskan bahwasanya ibadah mahdoh merupakan ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain sholat, puasa, zakat, dan haji, dan itu merupakan suatu rukun Islam. Mungkin masyarakat awam asing dengan kata mahdoh. Setelah mengetahui tentang konsep atau pengertian ibadah mahdoh, kita dapat mengetahui bahwasanya ibadah mahdoh adalah ibadah yang
ibadah murni hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan sesuai syariat rukun-rukun yang telah ditentukan, seperti perintah Allah melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi fa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dari penjelasan atau pemaparan materi di atas, dapat saya simpulkan bahwasannya kita dapat mengetahui bahwa konsep ibadah mahdoh adalah suatu gambaran abstrak berdasarkan fakta-fakta mengenai ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ajaran-ajaran didasarkan pada syariat dan rukun-rukun Islam. Ibadah mahdoh memiliki kaitan dengan ibadah ghairu mahdoh, di mana bisa dijelaskan bahwasanya perbedaan antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah mahdoh merupakan ibadah yang memiliki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya itu tadi, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Tentu sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh merupakan ibadah yang menyangkut antara manusia dengan manusia. Contohnya seperti sedekah, infak, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor membantu kita dalam memahami ibadah mahdoh, yaitu faktor individual dan faktor sosial. Dan berbagai faktor di atas mempengaruhi umat Islam untuk mengetahui dan mengamalkan ibadah mahdoh sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin sekian pemaparan materi atau presentasi yang dapat saya lakukan mengenai konsep ibadah mahdoh. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.